Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin namaku Salsa Humaira Alza, perwakilan dari kelompok 2. Kali ini aku akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang analisis resep, mulai dari kelengkapan, reformulasi, perhitungan dosis, penimbangan bahan, cara pembuatan, serta etiket dan kopi resep. Pada resep yang pertama dari Dr. Diko Karnavian untuk pasien atas nama Dani umur 7 tahun. Dalam resep tertulis ambillah diazepam, paracetamol, dan sakarum laktis dengan perintah pembuatan puyer sesuai dosis 10 bungkus dan pemberian tandai 3 kali sehari 1 bungkus jika diperlukan setelah makan. Resep ini tidak cukup lengkap karena tidak terdapat nomor telepon dokter, waktu praktek, nomor resep, paraf dokter, serta berat badan, alamat, dan nomor telepon pasien. Selanjutnya adalah preformulasi. Zat yang pertama yaitu diazepam, berperan sebagai sedatifum atau zat yang dapat menurunkan respon terhadap rangsangan emosi sehingga bersifat menenangkan. Selanjutnya adalah acetaminophenum, berperan sebagai analgetikum dan antipretikum atau anti nyeri dan anti demam. Yang terakhir adalah sakarum laktis, berperan sebagai eksipien atau zat tambahan. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Pada penimbangan bahan, berat bahan pada resep dikalikan dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Berat minimal penimbangan bahan adalah 50 mg. Karena diazepam dalam perhitungan tidak mencapai minimum penimbangan, maka harus dilakukan pengenceran agar dapat mencapai berat minimum. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Dilakukan terlebih dahulu prosedur standar seperti memastikan alat dan bahan dalam keadaan kering dan bersih serta penyetaraan timbangan. Tahap yang pertama adalah semua bahan ditimbang sesuai penimbangan bahan dan disiapkan 2 mortar. Tahap kedua, mortar 1 dilapisi dengan sakarum laktis kemudian gerus hingga homogen. Tahap ketiga, diazepam yang telah diencerkan dimasukkan kemudian gerus hingga homogen. Tahap yang keempat, bahan dalam mortar 1 dipindahkan ke mortar 2. Yang kelima, dimasukkan sakarum laktis dan paracetamol lalu gerus hingga homogen. Yang keenam, serbuk diletakkan di atas kertas perkamen kemudian dibagi sesuai dengan resep dokter, yaitu menjadi 10 bagian kemudian dilipat. Yang terakhir, dikemas ke dalam plastik lip dan diberikan etiket yang sesuai. Berikut adalah etiket untuk resep yang pertama. Kepada anak Dani umur 7 tahun, tandai 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Dengan etiket tambahan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Selanjutnya adalah perhitungan dosis. Berikut adalah data dari dosis konsumsi diazepam dan acetaminophenum. Untuk mencari dosis maksimum diazepam 1 hari untuk anak umur 7 tahun, maka digunakan rumus Young, yaitu dengan dibagi umur tambah 12 dikali dosis maksimum, didapatkan 14,7 mg. Pada resep, dosis yang diberikan sekali ialah 2 mg, maka dosis dalam sehari konsumsi adalah 6 mg yaitu dengan 2 dikali 3. Selanjutnya adalah dosis maksimum diazepam 1 kali konsumsi sama dengan menggunakan rumus Young, didapatkan hasil 4,9 mg. Untuk acetaminophenum, dosis sekali konsumsi pada resep adalah 100 mg, maka dosis konsumsi sehari adalah 300 mg. Sedangkan dalam farmakope edisi 3, dosis sekali acetaminophenum untuk anak umur 6-12 tahun adalah 50 mg dan dosis sehari maksimum adalah 200 mg. Oleh karena itu, dosis pada resep melebihi dari dosis lazim pada farmakope sehingga dinyatakan overdosis atau dosis berlebih. Yang terakhir inilah kopi resep dari resep yang pertama. Diberikan tanda detur karena pasien telah menebus seluruh obat. Selanjutnya pada resep yang kedua dari Dr. Suherman untuk pasien atas nama Inara umur 5 tahun. Dalam resep tertulis ambillah amoksan, lameson, CTM, dan perintah pembuatan sediaan puyer sesuai dosis 10 bungkus dan pemberian tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Dan ambillah epexol sirup 1 botol dan pemberian tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Resep ini tidak cukup lengkap karena tidak terdapat waktu praktek, nomor resep, berat badan pasien, serta paraf dokter. Selanjutnya adalah preformulasi. Zat yang pertama adalah amoksisilin berperan sebagai antibiotikum, yang kedua metilprednisolon berperan sebagai antiinflamasi atau pereda radang, yang ketiga klorfeniramin maleas berperan sebagai antihistaminikum atau pereda alergi, yang keempat sakarum laktis berperan sebagai zat tambahan atau eksipien, dan yang terakhir ambrosol hidroklorid berperan sebagai mukolitik ekspektoran atau pereda dahak. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Pada penimbangan bahan metilprednisolon dan klorfeniramin maleas, diperlukan perhitungan kekuatan sediaan dari obat lameson dan CTM agar dapat diketahui jumlah obat yang akan ditimbang untuk dipakai dalam membuat sediaan puyer. Berikut adalah cara pembuatan dari resep nomor 2. Untuk sediaan sirup epexol, ambil 1 botol sirup epexol dan diberi etiket putih, bila perlu diberi etiket tambahan. Berikut adalah etiket untuk sediaan puyer dari resep yang kedua.
pasien atas nama Inara umur 5 tahun, tandai 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Berikut adalah etiket untuk sediaan sirup dari resep nomor 2. Kepada pasien atas nama Inara umur 5 tahun, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan. Dengan etiket tambahan, kocok dahulu sebelum diminum, tidak boleh diulang tanpa resep dokter dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya adalah perhitungan dosis. Untuk Amoxan, setelah dihitung dosisnya, dosis tepat karena masih dalam rentang dosis yang tertera untuk anak umur 5 tahun. Untuk CTM, diterapkan rumus yang untuk mencari dosis lazim sehari dan dosis lazim 1 kali konsumsi untuk anak umur 5 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, dosis tepat karena masih dalam rentang dosis CTM untuk anak umur 5 tahun. Untuk Lameson, diterapkan rumus yang untuk mencari dosis lazim sekali dan dosis lazim sehari konsumsi Lameson untuk anak umur 5 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, dosis tepat dan tidak melebihi atau kurang dari dosis anak untuk Lameson. Yang terakhir adalah Epexol sirup. Setelah dilakukan perhitungan, dosis tepat karena masih memenuhi rentan dosis Epexol untuk anak. Berikut adalah kopi resep dari resep yang kedua. Ditandai detur pada kopi resep karena pasien telah menebus semua obat. Selanjutnya adalah resep yang ketiga dari dokter farmatika untuk pasien atas nama Tuan Rudianto. Dalam resep tertulis ambillah camphor mentol, CMCNA, gliserin, propilen glikol, dan aquades. Dengan perintah pembuatan sediaan yaitu gel sebanyak 20 gram dan pemberian tandai untuk pemakaian luar. Data administratif dari resep tidak cukup lengkap karena tidak terdapat tanggal penulisan resep, jadwal praktek, umur pasien, berat badan pasien, paraf dokter, dan nomor telepon pasien. Selanjutnya adalah preformulasi. Zat yang pertama yaitu camphor mentol berperan sebagai korigen atau zat tambahan aromatik dan anti-iritan. Yang kedua CMCNA berperan sebagai zat tambahan. Yang ketiga gliserin berperan sebagai zat tambahan. Yang keempat propilen glikol berperan sebagai zat tambahan dan pelarut. Dan yang kelima aquades berperan sebagai pelarut. Berikut adalah penimbangan dari resep yang ketiga. Pada penimbangan bahan resep yang ketiga, tidak dilakukan pengenceran karena tidak ada bahan yang kurang dari berat minimum penimbangan bahan. Berikut adalah cara pembuatan dari resep yang ketiga. Selanjutnya adalah etiket dari resep yang ketiga. Atas nama Tuan Rudianto, cara pakai sudah diketahui dengan etiket tambahan harus dengan resep dokter dan obat luar, dioles di bagian yang diperlukan. Untuk perhitungan dosis pada resep yang ketiga, perintah formula sediaan yang dibuat adalah sediaan gel, maka tidak ada perhitungan dosis. Pemakaian obat dalam bentuk gel dipakai secukupnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikut adalah kopi resep dari resep yang ketiga. Ditandai det atau detor karena pasien telah menebus semua obat. Selanjutnya adalah resep yang keempat. Dari dokter farmatika untuk pasien atas nama Vera umur 22 tahun. Dalam resep tertulis ambillah kodein HCl, salbutamol, dan elaosakarum anisi dengan perintah pembuatan, sediaan puyer 10 bungkus, dan pemberian tandai 4 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Data administratif resep ini cukup tidak lengkap karena tidak ada waktu praktek, paraf dokter, tanggal pembuatan resep, serta berat badan dan nomor telepon pasien. Selanjutnya adalah preformulasi. Zat yang pertama yaitu kodein HCl berperan sebagai antitusifum atau pereda batuk. Yang kedua adalah salbutamol berperan sebagai bronkodilator atau pelebar luas permukaan bronkus dan bronkiolus pada paru-paru. Yang ketiga adalah oleum anisi berperan sebagai zat tambahan. Yang kelima sakarum lactis berperan sebagai zat tambahan. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Pada penimbangan bahan, berat bahan pada resep dikalikan dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Berat minimal penimbangan bahan adalah 50 mg. Karena salbutamol dalam perhitungan tidak mencapai minimum penimbangan, maka harus dilakukan pengenceran pada salbutamol agar dapat mencapai berat minimum penimbangan. Berikut adalah cara pembuatan dari resep yang keempat. Selanjutnya adalah etiket. Etiket untuk resep yang keempat. Kepada pasien atas nama Vera umur 22 tahun, tandai 4 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Dengan etiket tambahan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Pada etiket resep yang keempat, diberikan tanda obat keras karena salah satu bahan obat yaitu salbutamol merupakan obat keras sehingga harus menggunakan resep dokter. Selanjutnya adalah perhitungan dosis. Berikut adalah data dari dosis konsumsi kodein HCl dan salbutamol.
Pada perhitungan dosis kodein HCl, dinyatakan tidak overdosis ataupun kurang dari dosis karena hasil perhitungan dosis resep masih dalam rentang yang dianjurkan dalam dosis konsumsi kodein HCl. Pada perhitungan dosis salbutamol pada resep, untuk sekali konsumsi adalah 4 mg. Oleh karena itu, dosis sehari konsumsi adalah 16 mg. Sedangkan dosis maksimal salbutamol satu hari adalah 4-8 mg. Karena dosis pada resep yang diberikan melebihi dari dosis maksimal salbutamol, maka dosis salbutamol dinyatakan berlebih atau overdosis. Berikut adalah kopi resep dari resep yang keempat. Diberikan tanda det atau detur karena pasien telah menebus semua obat. Selanjutnya adalah resep yang terakhir, yaitu resep yang kelima dari Dr. Farmedu untuk pasien atas nama Budi umur 8 tahun 6 bulan. Pada resep tertulis ambillah paracetamol dan CTM dengan perintah pembuatan sediaan puyar sesuai dosis 8 bungkus dan pemberian tandai 3 kali sehari setelah makan. Data administratif dari resep ini tidak cukup lengkap karena tidak terdapat waktu praktek, nomor resep, paraf dokter, berat badan pasien, dan nomor telepon pasien. Selanjutnya adalah preformulasi. Zat yang pertama yaitu acetaminophenum berperan sebagai analgetikum dan antipiretikum atau anti nyeri dan anti demam. Yang kedua, klorfeniramine maleat berperan sebagai antihistaminikum atau pereda gejala nyeri. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Pada penimbangan bahan, berat bahan pada resep dikalikan dengan jumlah sediaan yang akan dibuat. Berat minimal penimbangan bahan adalah 50 mg. Karena CTM di bawah 50 mg, maka harus dilakukan pengenceran agar dapat mencapai berat minimum penimbangan. Berikut adalah cara pembuatan dari resep yang kelima. Berikut adalah etiket untuk resep yang kelima. Kepada pasien atas nama Budi umur 8 tahun 6 bulan, tandai 3 kali sehari 1 bungkus sesudah makan. Dengan etiket tambahan tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Selanjutnya adalah perhitungan dosis. Berikut adalah data dari dosis konsumsi CTM dan acetaminophenum. Pada acetaminophenum, dosis pada resep untuk sekali konsumsi adalah 250 mg dan dosis untuk sehari konsumsi adalah 750 mg. Sedangkan pada farmakope edisi 3, dosis lazim sekali acetaminophenum pada usia 5-12 tahun adalah 100-200 mg dan dosis sehari adalah 400-800 mg. Karena dosis pada resep yang diberikan berada di dalam rentang dosis lazim pada farmakope, maka dosis sudah sesuai dengan dosis lazim di farmakope. Berikut adalah kopi resep dari resep yang kelima, diberikan tanda det atau detur karena pasien sudah menebus semua obat. Sekian hasil dari diskusi kami tentang analisis resep dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.